Hi, welcome back to the Hai, Lamrim, selamat datang kembali di Love in the Lamrim, Times of the Virus. Cinta di And we're on episode Waktu 4. Virus. I Kita called berada episode di 4 episode the best keempat, and the worst. dan And you saya can see menyebutnya yang terbaik image dan here terburuk. Anda of dapat a melihat couple, gambar and they look sepasang really pasangan happy. di sini. Mereka terlihat sangat They are berbahagia. Mereka they're unreal, they're too good looking, tidak they're both nyata, too good mereka terlalu looking. It's like rupawan, mereka Seiji berdua and her terlalu best rupawan, friend. seperti Seiji dan And temannya. and you know the story and I know Anda the story. tahu ceritanya, dan saya juga tahu ceritanya. People ask me, Orang bertanya kepada saya, Geshe-la, saya ingin melepaskan keinginan, saya ingin hidup sederhana. Haruskah saya melepaskan keinginan memiliki pacar atau istri atau suami? Haruskah saya melepaskan itu semua? Saya harus mengatakan, dari pengalaman bertahun-tahun, memiliki pasangan yang baik, terutama pasangan spiritual, adalah hal paling berbahagia yang bisa Anda lakukan dalam hidup jika itu berjalan dengan baik. Pada hari-hari yang sempurna, itu benar-benar seperti foto ini dan rasanya seperti sulap. Dan saya tahu ada orang-orang yang memiliki hubungan sulit, kemudian mereka menyerah setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saya tidak tahu, tampaknya sangat menyedihkan bagi saya. Saya pikir Anda dapat membuatnya bekerja jika Anda memahami bibit, dan bisa menjadi hal yang paling indah dalam hidup Anda. Saya pikir itu adalah hal yang paling indah dalam hidup. Tapi Anda tahu, dan saya tahu, bahwa ketika hubungan menjadi buruk, hal yang paling indah di dunia berubah menjadi hal yang paling mengerikan di dunia. Dan tidak ada penderitaan yang seperti tinggal bersama seseorang di rumah yang sama atau apartemen yang sama dengan orang yang dulunya Anda cintai, dan sekarang Anda benar-benar membenci orang ini lebih dari siapapun. Terasa mengganggu Anda sepanjang waktu, Anda merasa tegang sepanjang waktu. Jadi, episode ini, nomor 4, kita menyebutnya yang terbaik dan terburuk karena tampaknya bahwa ketika sesuatu bisa menjadi sangat indah, juga bisa menjadi sangat mengerikan. Tergantung pada seberapa baik Anda dapat menjaga bibit, jenis bibit apa yang Anda tanam. Tapi tampaknya dalam hidup, hal-hal yang paling indah bisa menjadi hal yang paling mengerikan. Sekarang mengapa kita berbicara tentang itu? Mari kita kembali ke teks. Masung Nani, Pak Bongka Rinpoche menjelaskan betapa kerennya itu jika seseorang baik kepada orang lain, terutama dalam masa-masa sulit, terutama di tempat-tempat sulit dan masa-masa sulit dalam sejarah seperti sekarang. Orang yang berbaik satu sama lain, orang-orang yang berbagi, orang yang memperlakukan orang lain dengan hormat dan cinta dalam masa-masa sulit ini, mereka seperti Buddha yang kembali ke planet ini. Orang-orang itu istimewa. Dan saya harus mengatakan, untuk melakukan hal-hal kecil untuk orang lain selama masa-masa berbahaya adalah sesuatu yang paling manis. Itu akan membuat Anda berbahagia, seperti jalan raya langsung menuju kebahagiaan. Tentu saja itu hal yang mengerikan, menyakiti banyak orang, tapi ini adalah waktu ketika Anda bisa menjadi seorang Buddha yang nyata. Anda bisa menjadi Buddha, menjadi orang yang benar-benar istimewa sekarang. Ini adalah kesempatan baik. Sekarang bagaimana jika kita menyerah pada keegoisan itu? Bagaimana jika kita memiliki emosi ini? Saya tidak tahu tentang Anda, tapi bagi saya itu adalah ketika saya tidak bisa tidur. Sepertinya lebih banyak orang yang mengalami kesulitan tidur di mana-mana. Tentu saja, ini adalah waktu yang berbahaya. Ini adalah waktu dengan banyak kekhawatiran, kita khawatir tentang diri sendiri, tentang orang lain. Jadi bagaimana jika kita menyerah pada insting itu dan kita berkata, oke, ada 10 bungkus kertas toilet, saya akan membeli semuanya, lupakan orang lain. Atau uang saya ketat sekarang. Jadi mari saya menelpon gereja atau kuil atau masjid, dan mari saya batalkan sumbangan yang saya berikan setiap bulan. Saya akan memberitahu mereka, ini sulit, saya punya masalah sekarang, saya tidak bisa menyumbang. Lupakan Gold Club, saya akan memotong sumbangan ke Gold Club.
Jadi It's tempting to think that way. cukup Now, menggoda the untuk text berpikir says, seperti itu. Sekarang teks mengatakan there's a sutra called I ada love sutra yang being disebut nice. saya suka There's a bersikap sutra baik. called Ada I sutra yang love disebut being nice. saya suka Ratu bersikap manis. Seiji Ratu has in his Chepa text the Dang di Chen teks Zin, Seiji which is dan self-care, Chenzin but yang here we have berarti Chepa meaning menghargai I diri really sendiri. Di sini love, kita I memiliki value Chepa yang berarti saya being benar-benar good to cinta. other Saya people. That menghargai sutra says, berbaik dengan orang lain. Lale Sutra itu Tsutan mengatakan Dewate, Lale Tsutan Dungyayin, Tsutan Demba Dewate, Tsutan Chawa Dungyalo. It's like the girlfriend, ini or it's seperti like a pacar. boyfriend. Lale Tsutan Dewate. Some people's morality makes Moralitas them sebagian happy all orang day. membuat mereka bahagia Some sepanjang people's hari. morality makes them Moralitas suffer all sebagian day. orang membuat mereka Tsutan menderita Demba sepanjang hari. Dewate. When you keep your morality, when you're Ketika nice Anda to other menjaga people, moralitas Anda, ketika that's Anda pretty baik much kepada the orang lain, definition of itu cukup happiness. banyak And adalah definisi Tsutan Chawa kebahagiaan. Dan Dungyalo, when Chultrim you Chelwa Duknya break loh, down ketika Anda in terganggu the days of the virus, you dan get pada selfish hari-hari virus, and you Anda hold menjadi what you have and egois you don't dan share mempertahankan apa yang and Anda you're miliki. nervous and Anda you're tidak tense and berbagi you dan treat gugup, other people tegang, dan badly. memperlakukan orang lain dengan Well, buruk. then breaking the Maka same itu morality is melanggar the worst thing. So moralitas morality, sama dengan the hal terburuk. vows, the commitments you Jadi have to be morality, nice to other sumpah, people, komitmen, Anda harus they are bersikap baik like kepada orang a lain. boyfriend or a Mereka girlfriend. seperti They can make pacar. you incredibly Mereka bisa happy, membuat Anda sangat or they can berbahagia, make you terribly atau sad and mereka bisa miserable. membuat Okay, Anda sangat if you sedih break dan those sengsara. Jika Anda laws of melanggar morality, if you treat hukum other people moralitas, mean jika Anda memperlakukan orang lain jahat and tense and dan unhappy, tegang dan tidak then the bahagia, same vows are going to maka make you sumpah yang miserable. sama akan membuat Okay, Anda all right, sengsara. just like that girlfriend or that Mengerti? boyfriend. Sama seperti pacar itu. And I went and got it for you. Dan saya It's sudah from mendapatkannya untuk Anda. Saya I menemukannya. found it. Lale Tsutam Dewate, Lale Tsutam Dengagi, Tsutam Demba Dewajo, Tsutam Chawa Dungayin. Shindu Lepa Tsutam Kang, Dampe, Midday, Zepe Su, Dua Lani, Newa Ne, Tsutam Naparangiche. If you keep those Jika good Anda behaviors, if you menjaga treat other people nice, perilaku baik itu, then it jika Anda makes you memperlakukan beautiful orang lain dengan baik, itu akan membuat and Anda cantik and you can believe in yourself. dan You, Anda bisa if percaya you diri. share Jika what Anda you have berbagi in the apa yang time of Anda the virus miliki for the dalam rest waktu of your virus, life, you can selama believe sisa in hidup you. Anda You bisa can believe percaya in you. diri. And if you break down Anda bisa now percaya pada diri sendiri. and you give Dan in jika to Anda terganggu selfishness, sekarang dan menyerah dalam you will have to think keegoisan, about it for the rest of your Anda life. harus And it's a memikirkannya lot. seumur hidup. I can tell you from having Saya lived a bisa long memberitahu life, Anda setelah menjalani hidup yang the panjang, times I was good to other sewaktu people saya baik and kepada I orang wasn't lain selfish. dan tidak They gave egois, me a lot of pleasure. I can mereka think memberi about it saya banyak anytime. I'm kesenangan. Saya proud bisa of it. memikirkannya kapan saja. Saya bangga dengan itu Rangiche semua. means that you can believe in Berarti maka yourself Anda for the dapat rest of your percaya life. pada diri sendiri selama All right. sisa hidup Anda. Shedan Sudun Yanda Padembe Dole. Then this sutra called, there's Lalu another ada sutra sebuah that he sutra lain yang quotes, dikutip, which is yang the dia kutip, sutra yaitu about sutra people tentang orang who yang stay tetap nice to other people. baik Okay. kepada orang lain. And Ada there's a very, very powerful, baris yang sangat-sangat kuat very powerful di sana, line there. And I remember it. dan saya I've heard ingat it itu. Saya sudah spoken sering many, many mendengarkannya times. Okay. And it's berkali-kali, dan itu Soktan Delshing Shiwani La Lai Surcham Nyangshin Shibani Deta Mayino. I'm gonna say it again. Kelonda saya akan mengatakannya lagi. Lai Surcham Nyamshin Shibani Deta Mayino. Kelonda Soktan Delshing Shiwani Lai Surcham Nyangshin Shibani Deta Mayino. Okay. Losing your life Kehilangan hidup Anda is a hard thing. adalah hal yang Losing your sulit. life Kehilangan is a hidup hard thing. Anda But adalah hal yang losing sulit. your morality Tapi kehilangan is moralitas much Anda worse. Okay? jauh lebih buruk. If you compare Jika Anda breaking membandingkan down during the time of the terganggu virus selama and waktu becoming virus selfish is dan much menjadi worse egois, than jauh dying. lebih It's better buruk you die daripada kematian. Lebih than baik that Anda you were mati selfish during the daripada virus. Okay? Anda That's weird, egois right? It's selama weird to buruk. say that. Ini Geshe-la, aneh, everybody benar? was a little selfish. Anda I aneh just bought a little mengatakannya. extra Geisha, toilet. semua orang sedikit egois. Saya baru I'm saja not some membeli kind of tisu toilet monster. tambahan. Saya bukan semacam No. monster. Buddha said, Tidak. Buddha a mengatakan little bit of
sedikit perilaku egois selama virus lebih buruk daripada kematian. Dan ada perbedaan tentang ejaan di sini. Bagi Anda yang tahu sedikit Tibet, lai, ada kata di sini, dan Anda mengejaknya dengan BLA. Jika Anda mengejanya BLA, itu berarti akan lebih baik untuk mati daripada menjadi egois selama virus. Jika Anda mengejanya dengan S, dan ejaan di kitab kuno muncul setengah-setengah, menarik untuk menemukan Sanskertanya, karena akan memutuskan yang mana yang benar. Jika Anda mengejanya dengan S, itu berarti jauh-jauh lebih mudah. Tidak masalah, mati jauh lebih mudah daripada egois selama masa virus. Mati akan menjadi hal yang mudah dibandingkan dengan tidak berbagi uang Anda selama virus. Wow, apa maksud Anda? Dan ada sebuah gambar di sini. Saya sudah menghabiskan banyak waktu berkebun karena saya terkunci di rumah. Saya dulu membiarkan Veronica melakukan urusan kebun dan saya hanya menikmati bunga-bunga. Sekarang dia seperti oke, Anda di sini, Anda harus menyiangi rumput. Jadi apa yang Anda lihat di sini adalah berkebun bukan menanam bunga yang indah. Berkebun adalah berlutut dan menarik rumput berjam-jam. Itu hal yang bodoh. Sebenarnya kami ada perdebatan. Saya berkata, ini bukan rumput, saya tidak akan menariknya keluar. Dia bilang, itu rumput. Saya bilang, tapi ini bunga indah. Dia bilang, ya, itu adalah rumput dengan bunga indah. Tapi jika ada bunga yang indah, itu bukan rumput. Kita harus membiarkannya tumbuh. Bukan, ini rumput. Siapa yang memutuskan ini rumput? Saya tidak tahu, semua orang bilang itu rumput. Tapi saya suka bunganya. Lebah juga suka bunganya. Kami berdebat seperti itu. Minggu lalu saya membeli beberapa bunga untuk musim gugur karena kita harus menanam bunga yang berbeda untuk lebah kami. Kami punya sarang lebah. Saya menemukan sebuah bunga dalam paket dikatakan di Hawaii ini adalah rumput, di California ini adalah bunga taman. Saya menunjukkan kepada dia ini adalah kekosongan dari rumput. Mengapa saya berbicara tentang itu? Ketika Anda menarik rumput keluar, Anda harus berhati-hati untuk tidak menggoyangnya. Karena ketika Anda menggoyangnya, 100 biji akan jatuh dari tempat bijinya. Bila Anda menarik rumput keluar, jika Anda menggoyangnya, itu menciptakan 100 rumput lagi. Lihat apa yang saya maksud? Mengapa saya berbicara tentang itu? Menjadi egois selama virus, tidak berbagi apa yang Anda miliki selama virus. Hal ini seperti rumput, dan itu akan membuat 100 lebih atau 1000 lebih peristiwa egois. Anda mengerti maksud saya? Akan lebih baik jika Anda meninggal tepat sebelum Anda egois. Karena jika Anda sedikit egois terhadap hal-hal kecil, selama hari-hari sulit ketika semua orang ingin Anda tidak menjadi egois, maka Anda akan menanam lebih banyak bibit egois di masa depan. Ribuan bibit. Anda menggoyang rumputnya. Itu hal yang sangat menarik. Akan lebih baik jika Anda mati daripada menjadi egois dalam hal kecil selama virus. Karena itu akan membuat 1000 lebih peristiwa egois dan Anda akan menderita lebih banyak daripada jika Anda mati. Tidak populer untuk mengatakan hal seperti di Amerika. Kita tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu, tapi itu benar. Itu benar, dan bukan saya yang mengatakannya, Sang Buddha yang mengatakannya. Lebih baik mati daripada egois dengan cara kecil selama virus berlangsung. Bukan berarti Anda harus bunuh diri. Bukan itu maksudnya. Tapi artinya jangan egois, jangan menjadi egois, jangan melanggar sumpah hanya karena ada wabah virus yang sedang berlangsung. Sumpah Anda seharusnya berlangsung lebih lama dari itu. Anda tidak berakhir di sini, ini bukan akhir. Jika Anda terkena virus dan mati, ini bukan akhir. Anda akan terus. Anda akan tinggal di tempat lain. Ini sangat lucu, orang-orang berkata, saya tidak percaya pada kehidupan masa depan. Lalu Anda lahir, ya. Jadi, bagaimana cara Anda lahir? Oh, sebab dan kondisi, Geshe-la. Sebab dan akibat. Penyebab kecil terjadi bersama-sama lalu saya lahir.
Can it happen again? Jadi saya berkata, bisakah itu terjadi lagi? Mereka bilang tidak. Dalam 1000 tahun bisa terjadi lagi? Ya mungkin. Dalam 1 miliar tahun bisa terjadi lagi? Saya rasa mungkin. Dalam 1 miliar tahun mungkinkah terjadi? Tentu saja. Oke, jadi Anda akan dilahirkan kembali. Lalu, Pak Bongkar Rinpoche mengatakan, mengapa Sang Buddha begitu radikal? Mengapa Sang Buddha mengatakan lebih baik mati? Saat Anda mati, Anda hanya kehilangan satu nyawa. Saat Anda mati di dunia ini, selama virus ini, jika Anda mati, Anda kehilangan satu nyawa. Tapi jika Anda terganggu selama tekanan virus, dan Anda egois dan menyakiti orang lain, tidak berbagi apa yang Anda miliki dengan orang lain, maka Anda mempengaruhi katanya 100 kali 100.000 jiwa, 10 juta jiwa. Anda mempengaruhi 10 juta jiwa. Trelsing, Anda tidak akan senang. Anda tidak akan lahir ke tempat yang baik dengan keluarga yang baik. Dan Anda pada dasarnya mengorbankan kebahagiaan 10 juta kehidupan dengan egois selama virus. Anda sebaiknya mati, akan lebih baik jika Anda mati. Anda akan memiliki kehidupan yang mengerikan selama 10 juta hidup. Oh, Geshe-la, itu terlalu banyak. Bagaimana bisa satu keegoisan kecil merusak 10 juta kehidupan? Oh, bagaimana bisa satu sel dari ibu Anda yang disebut telur atau ovum dan satu sel dari ayah Anda dalam sperma, bagaimana mereka bisa menciptakan tubuh Anda yang angkanya 100 miliar sel, tapi jumlah sel dalam tubuh manusia sekitar 100 miliar. Jangan bilang dua hal tidak bisa membuat 100 miliar hal, karena lidah yang Anda gunakan untuk memberitahu saya juga adalah bukti bahwa itu salah. Ini agak lucu. Saya mendapat kutipan ini dari Lamrim Chenmo oleh Tsongkhapa, dikatakan lebih baik mati. Katanya adalah lebih baik. Dan saya menemukannya di Kangyur dan dikatakan lebih mudah, ejaan yang lain. Lebih mudah mati. Jadi kalian bisa memikirkannya, mungkin bisa berdebat. Lalu Pak Bongkar Rinpoche mengutip Lung Namje yang merupakan Sutra Vinaya Tua. Saya pikir namanya salah eja. Kita seperti masuk ke subjek lain, dan itu disebut, Anda ingin menyebutnya apa? Melanggar aturan. Oh, ya, saya seharusnya berbagi ke toilet saya. Beritahu saya sesuatu yang lebih berarti, Geshe-la. Ceritakan tentang vaksin. Beritahu saya tentang penyelamatan triliun dolar. Jangan bicara pada saya tentang hal-hal kecil. Saya harus berbagi ke toilet yang benar aja, Geshe-la. Bicara tentang sesuatu yang besar. Jadi bagian berikut Lamrim adalah semua tentang pemahaman hal-hal kecil. Dharma berada di dalam hal-hal kecil. Dharma berada di dalam perilaku Anda. Tidak seperti menciptakan vaksin, atau itu menyenangkan, atau mengumpulkan 1 miliar dolar untuk seluruh negara untuk membayar gaji. Itu hal yang bagus. Tapi kehidupan yang menakjubkan ada di dalam hal-hal kecil. Keindahan hidup ada di dalam hal-hal kecil. Itu hal yang indah katanya. Jadi jangan lupakan itu. Itu kata yang saya cari dalam bahasa Inggris Amerika. Kami mengatakan jangan membuatnya, jangan mengatakan itu semua. Berhenti berbicara tentang kertas toilet, berbicara tentang cek stimulus untuk 10 miliar dolar. Keberhasilan praktek Anda ada di dalam hal-hal kecil.
Don't blow off the small things. Jangan membuang Many hal-hal small kecil. things make Banyak a hal big kecil membuat seorang Alright. Buddha. Daily daily 등여 시험왕통. So a person who blows off Seseorang yang small membuang things and says, "Oh, this is hal-hal not so kecil dan important. berkata, This oh ini thing tidak is begitu not that." penting, hal ini tidak That begitu person, penting. Shen Orang Wang itu, Tok. Shen Wang This Tok. is a very famous expression. Ini that adalah you can ekspresi yang only sangat Shen terkenal Wang. di You guys sekolah remember Mind who can Only. tell me? Shen For Wang, $50. ada yang ingat? Shen Siapa yang Wang. bisa memberitahu $50? Other power. Yeah, under the other power. Okay. Kekuatan yang lain, di bawah kekuatan lainnya. Di sini Anda melihatnya dalam kalimat normal. Jadi Shenwang adalah kata di sekolah Mind Only untuk sebab dan akibat. Karena penyebab harus menunggu, akibat harus menunggu penyebabnya. Penyebab adalah kucing gemuk, orang kaya, akibat adalah pesuruhnya, pembantunya. Dan akibat harus menunggu kucing gemuk. Hasilnya harus menunggu penyebabnya. Shen Wang, orang ini tidak menghiraukan rincian kecil, bersikap baik kepada orang lain. Mereka mengatakan, dengan saya penganut Buddhis besar, saya berurusan dengan jutaan dolar. Saya tidak suka memegang pintu terbuka untuk orang lain. Saya sedang melakukan Buddhisme saya Geshe-la pada tingkat yang lebih tinggi, maka Anda tidak mengerti. Keberhasilan praktek Anda ada di dalam hal-hal kecil. Dan ketika Anda membuang mereka, Anda menyakiti hal-hal besar. Dan dia memberikan contoh. Dia memberi contoh dan ini agak aneh, Anda harus berada di India untuk memahaminya. Pohon mangga muda yang menjadi bagian besar dari kehidupan India. Jika Anda tinggal di India, musim mangga adalah waktu yang menyenangkan. Adalah benar-benar waktu yang membahagiakan ketika musim mangga tiba. Mangga pertama harganya $20. Seminggu kemudian harganya $5. Seminggu kemudian harganya 50 sen. Seminggu kemudian semua orang mencoba untuk memberikan secara gratis. Jadi pohon mangga sangat berharga di India dan sangat lezat dan sangat produktif. Tapi mereka cenderung menumpukan rumput liar di sekitar mereka. Kadang-kadang orang akan memotong rumput dengan sabit dan mereka akan memotong pohon mangga secara tidak sengaja. Jadi, mengapa saya memberi contoh ini? Pertanyaan $30. Dia memotong rumput liar dan dia memotong pohon mangga. Dia gagal. Dia gagal. Jangan bicara pada saya tentang berbagi kertas toilet. Itu seperti rumput liar. Ya, tapi jika Anda mengabaikan rumput, jika Anda tidak memperlakukan rumput dengan benar, Anda kehilangan kebun mangga Anda. Ini masuk akal? Jika Anda tidak memotong rumput di halaman Anda membuat ban mobil Anda kempes. Pikirkan tentang itu. Artinya, siasati hal kecil di latihan Dharma Anda dan Anda melindungi hal-hal besar. Tapi jika Anda ceroboh dengan hal-hal kecil, Anda merusak hal-hal besar. Contoh terkenal. So in the Okay, I live in Arizona. Saya tinggal di Arizona dan kita adalah orang-orang bodoh virus. Kita tidak suka hukum. Kami tidak suka diberitahu dan apa yang harus dilakukan. Kami seperti negara bagian terburuk di Amerika terhadap virus. Bukan berarti jangan mengunjungi saya, kita akan melewatinya. Kami adalah sebuah negara bagian besar, dibutuhkan 6 atau 7 jam untuk berkendara ke pusat retreat kami, dan Anda masih berada di negara bagian sama. Dan kami suka mengemudi dengan cepat. Ini adalah satu-satunya negara bagian di Amerika tempat Anda tidak perlu memakai helm di sepeda motor, karena kami suka mengebut dan kami suka bahaya. Ini bodoh selama virus. Tapi kami mendapatkan banyak tilang, banyak yang mendapatkan tilang karena ngebut. Polisi suka menangkap orang Arizona karena kami selalu ngebut terlalu cepat.
Sejak saya masih kecil, ketika saya masih anak kecil, ibu saya akan mengemudi terlalu cepat. 4 saudara dalam mobil, dan ibu saya mengemudi terlalu cepat. Lalu dihentikan polisi. Dia tidak pernah menangis. Saya tidak pernah melihat dia menangis. Kadang-kadang di film yang baik, tapi ketika polisi menghentikannya, dia mulai menangis. Saya punya anak di dalam mobil, saya tidak punya cukup makanan. Polisi bilang, gak apa-apa. Dan kali jangan mengemudi begitu cepat, jangan khawatir, saya tidak akan memberikan tilang. Ini benar-benar lucu. Dan kemudian dia menaikkan jendela dan air mata berhenti. Dia berkata, oke anak-anak, polisi itu dia memberi kita kesempatan. Jadi di sini di Lamrim dikatakan Anda bisa mendapatkan kesempatan dari pihak berwenang jika Anda tahu cara berbicara, jika Anda tahu cara menangis. Kadang-kadang Anda tidak mendapatkan hukuman untuk hal yang Anda lakukan. Tapi apa yang akan dia katakan? Di dunia Anda dapat berbicara untuk mengelak, tapi Anda tidak dapat berbicara untuk mengelak dari karma. Anda tidak dapat berbicara untuk mengelak dari karma, karena karma tidak seperti polisi. Jika Anda menangis dan polisi akan mengatakan, tidak apa-apa. Karma tidak pernah memiliki pengecualian. Karma selalu kembali pada Anda. Jika Anda melanggar bahkan aturan kecil yang Sang Buddha berikan kepada kita, lalu Anda akan mengalami waktu buruk. Mungkin Anda akan dilahirkan sebagai binatang. Katanya di sini. Lalu dia mengatakan ele dabdushin. Dan ini adalah hal aneh dalam bahasa Sanskerta yang disebut Allah, dan Ella dalam bahasa Sanskerta adalah bibit kardamom, biji sangat lesas yang mereka masukkan ke dalam teh India. Saya punya gambar di sini sebuah tanaman Ella. Daunnya sangat aneh. Daunnya terlihat aneh. Yeah, that's a cardamom. Ya, itu tanaman kardamom. Dikatakan di sini, Anda akan berakhir seperti orang tanaman kardamom itu. Ini adalah referensi untuk seseorang. Dan itu cerita yang indah. Jadi begini ceritanya. Dan saya pikir mungkin ada hubungannya dengan virus, tapi orang Buddhis seharusnya menghormati lingkungan. Orang Buddhis, kita diharuskan oleh Sang Buddha untuk menghormati lingkungan. Contohnya, para biarawan dan biarawati tidak diperbolehkan untuk memotong tanaman hijau tanpa doa khusus. Ini adalah sumpah. Kita tidak diizinkan untuk memotong tanaman hijau tanpa ritual khusus karena Buddha mengatakan Anda akan menghancurkan sebuah kota untuk para makhluk kecil. Ini seperti Anda mengebom seluruh kota makhluk kecil dan mungil. Ada makhluk sangat kecil yang Anda tidak dapat lihat, yang hidup di bawah daun, sekitar tanaman, dan ketika Anda memotong tanaman, atau Anda membunuh tanaman, atau Anda menyebabkan polusi, dan Anda membunuh seluruh Amazon, Anda membunuh miliaran rumah orang. Kata orang dalam Buddhisme, tidak membedakan antara manusia dan hewan. Ketika Anda menghancurkan Amazon, Anda menghancurkan miliaran rumah orang. Dan Anda mendapatkan karma menghancurkan miliaran rumah orang. Di Vinaya, kita bahkan tidak diizinkan untuk meludahi tanaman, karena kita mungkin menyakiti beberapa makhluk kecil yang tinggal di sana. Itu kota mereka. Itu mungkin menenggelamkan beberapa dari mereka. Sangat menarik. Ada seorang biarawan di zaman kuno. Dia membaca sumpah kecil ini. Sumpah biarawan kecil yang disebut Tungce. Ini sumpah kecil. Dan sumpah mini yaitu jangan meludahi tanaman hijau dan tidak memotong tanaman hijau tanpa tujuan khusus. Dia melakukan meditasi di sebuah goa. Dan dia gorek berarti mengundurkan kepala. Ada sebuah tanaman Ella yang tumbuh di atas gua di pintu.
And every time he went out, it scratched Dan his setiap kali dia keluar, head, itu kena his bald kepalanya, head. kepala botaknya. And many times he said, I Berkali-kali dia gotta pull this. mengatakan, I saya gotta harus pull this thing. menarik ranting ini And keluar. then he remembered his vow. He said, Dan no, kemudian dia there mengingat are sumpahnya. green, Dia bilang, tidak, there itu are small tanaman. creatures living there. Maybe there's a whole Ada city, makhluk kecil yang tinggal di sana. I Mungkin shouldn't ada do it. seluruh kota makhluk But he kecil. kept Saya tidak scratching it. One seharusnya day he menariknya scratched keluar. it like Tapi 3 dia times. terus And then he tersenggol. said, Suatu hari dia that's it. tersenggol 3 hari, I'm lalu pulling dia the, he berkata, pulled the cukup plant sudah. out. He said, Saya akan menarik and then ranting itu keluar. that's Lalu bad. dia But then he menarik said something ranting worse. itu He said, keluar. these stupid Itu buruk, small tapi rules. kemudian dia Buddha mengatakan sesuatu yang lebih buruk. piles on Ini us aturan kecil bodoh 253 dari small Buddha yang rules for monks. diberitakan kepada kami. It's too much. You know. What's 253 he aturan kecil thinking? untuk para This biarawan. is Ini dumb. terlalu banyak. This Apa monk yang fellas are dipikirkannya? dumb. Ini bodoh. He said Sumpah something like biarawan that. ini Okay. bodoh. Then Dia guess what mengatakan happened to sesuatu him? seperti itu. Dan tebak apa yang He terjadi was dengan dia? born as a naga, like a Dia small dragon. lahir And he had sebagai I naga, forget, seperti naga 7 heads kecil. or something, and they all look Saya lupa, like ada 7 cardamom kepala plant. atau He looks semacamnya. like a walking Semua cardamom kelihatan plant. seperti tanaman kadamom, seperti So, tanaman kadamom berjalan. That's the story of this guy. Itulah kisah orang itu. I like the next picture. I'll show Saya you the suka next gambar picture. berikutnya. Saya akan menunjukkannya. If you talk about Jika Anda berbicara how does tentang Buddhism cara Buddhisme speak about the environment, berbicara protecting the tentang environment. In the lingkungan, next picture melindungi here, lingkungan, pada gambar berikutnya di you sini, can see someone Anda is dapat melihat seseorang drinking minum water from a stream. air So in di the old days, sungai. 2,500 years ago, Jadi dulunya 2500 tahun when yang the lalu, monks needed water, they just ketika went to stream para and they biarawan membutuhkan air, mereka pergi but ke sungai dan minum. they're required Tapi mereka diharuskan monks' vows oleh to check the sumpah water biarawan first untuk to memeriksa see if air there's dulu, any small creatures untuk melihat on top. apakah ada makhluk kecil di dalam air. You're even supposed to use a Kami bahkan sieve. diharuskan menggunakan Monks are saringan. supposed to carry a sieve Para at all biarawan times. diharuskan membawa saringan setiap You saat. know, they give you one nowadays. They Mereka give you a memberi kitchen sieve. It's about this big. Anda satu sekarang You ini become a monk, and it's funny seperti 'cause saringan dapur ketika then you menjadi just biarawan. keep it Ini in your lucu room karena for the lalu rest of Anda your hanya life. menyimpannya In di the old kamar days, selama sisa hidup Anda. you were Tapi supposed to have a dulunya, little cloth Anda sieve that you diharuskan keep in your memiliki belt kain all the sarungan time. yang Anda simpan di sabuk And when setiap you go hari, to dan a ketika stream pergi to ke drink, sungai untuk minum, first you sieve the water pertama-tama Anda and make menyaring sure air nothing dan gets killed by memastikan you, but bahwa tidak actually ada yang no dibunuh oleh tiny Anda secara bugs tidak sengaja. Tidak get ada serangga killed by kecil you yang terbunuh oleh by Anda accident. And there's even secara a tidak sengaja. interesting Dan bahkan rule ada sebuah aturan menarik in the dalam monks' vows. sumpah If a group of biarawan monks bahwa jika goes down sekelompok to the biarawan stream pergi ke to sungai untuk drink, minum, orang yang the guy to check with his memeriksa sieve should be dengan the saringannya nicest one. haruslah yang paling baik The hati. rule is if there's Aturannya 5 adalah monks, jika ada 5 they should biarawan, pick the most mereka harus compassionate monk memilih to biarawan yang check the paling water. penyayang untuk memeriksa air. So if a monk Jadi jika is seorang not biarawan allowed tidak to diizinkan even untuk take a sip of bahkan water mengambil from a seteguk small air stream dari sungai without kecil protecting the creatures tanpa that live melindungi there, makhluk yang tinggal di then sana. what's going to happen to a Lalu, whole apa yang planet of akan people terjadi dengan who orang-orang di seluruh destroy the planet rivers yang of the whole menghancurkan world sungai-sungai di seluruh for dunia billions of creatures? dengan What's miliaran going to makhluk? happen Apa to yang akan those people? terjadi pada orang-orang itu? Itulah tingkat yang That's the level that we're supposed to take kita care of our seharusnya environment. gunakan untuk menjaga lingkungan Alright. kita. I'm going to keep going. I'm a little bit Saya over. akan terus maju, kita sedikit melebihi waktu. Yeah, it's Maafkan hard for me saya. to guess how long it's Sulit going bagi to saya take. untuk I'm going menebak to finish berapa this. lama lagi waktu yang akan diperlukan. Saya akan menyelesaikan yang satu ini. It's possible if you're living in a Mungkin country saja, with a very jika Anda cruel tinggal di sebuah negara dengan king raja yang sangat kejam, that sometimes they will yang kill you for kadang-kadang little akan things, membunuh Anda and karena sometimes hal-hal they'll let you kecil, go for big things. dan kadang-kadang It just depends membiarkan on the Anda king's pergi will. untuk hal-hal besar, Tumba hanya tujuh tergantung jadi pada cetan suasana dena, hati kalau raja. syaitan kita dena, angku na cepan yongte. But if you break even a Tetapi jika small Anda rule melanggar bahkan set aturan by the kecil yang Buddha, for ditetapkan example, oleh Sang Buddha, about misalnya destroying tentang the menghancurkan homes of rumah small makhluk creatures kecil in di streams sungai atau and daun, leaves, lu ele dameju watayinso. The same thing will happen to you hal yang sama that akan happened to terjadi Mr. pada Anda Cardamom seperti Head. yang terjadi pada Tuan Kepala He's Kardamom. called Mr. Cardamom. Dia He's called dipanggil Tuan Kepala Kardamom. the Mr. Cardamom Head Dragon. Okay. Naga Tuan Kepala Kardamom, Anda akan menjadi seperti itu. Lu ele dab kyang tungje sam ke de sepe. In his previous life, Dalam kehidupan sebelumnya, that animal with those strange hewan dengan kepala aneh itu pulled
menarik keluar tanaman yang menyenggol kepalanya, dan dia berkata ini adalah aturan bodoh. Then he says, look, Lalu dia berkata, lihat, Tuhan kepala kardamom menjadi binatang dengan mencabut beberapa daun dari tanaman kardamom yang menyenggol kepalanya. Anda dan saya, kita melakukan hal yang jauh lebih buruk setiap hari. Kita tidak berbicara bahwa Anda menghancurkan beberapa daun tanaman. Kita berbicara tentang Anda menghancurkan sebuah planet hutan dan pepohonan. Anda menghancurkan seluruh ekosistem negara Anda. Jadi dia mengatakan, Anda pikirkan tentang hal itu. Anda pikirkan tentang hal itu. Anda yang memutuskan apa yang akan terjadi pada diri sendiri. Dia berhenti seperti itu. Dia tidak melangkah lebih jauh dari itu. Baiklah, kita selesaikan episode ini. Ini berarti berbaiklah terhadap planet Anda. Jangan katakan ini adalah ekonomi yang sulit. Kita dapat menggunakan batu bara, kita dapat membakar batu bara untuk sementara waktu. Kita hanya memiliki virus dan kita perlu membuat ekonomi berjalan. Tidak apa-apa melupakan lingkungan untuk sementara waktu. Dan itu juga benar-benar bodoh. Ketika perekonomian buruk, jika Anda ingin membuat ekonomi menjadi lebih baik, maka bersikap baik terhadap alam dan berbaik hati terhadap langit biru indah, dunia, tanaman hijau, karena itu akan membuat perekonomian Anda lebih baik. Baiklah, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih tim, terima kasih Seiji.